Kobaran api yang melahap ratusan kios di Pasar Taman Puring beberapa hari lalu menyisakan puing dan pilu para pedagang. Bagi mereka yang telah berjualan puluhan tahun, tidak hanya kehilangan barang dagangannya, namun juga kenangan dan sumber penghasilan. Kebakaran yang terjadi di pasar Senin malam 28 Juli lalu menghanguskan ratusan kios yang ada di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Terjadi pada waktu pasar sudah tutup. Para pedagang tak sempat menyelamatkan barang sumber penghasilan mereka. Seperti inilah kondisi Pasar Taman Puring yang dilalap api pada Senin malam 28 Juli yang lalu. Kobaran api yang sangat panas ini menghanguskan sekitar ratusan atau 600 kios yang ada dan menyisakan kisah pilu para pedagang yang kini harus kehilangan mata pencariannya. Kebakaran itu terjadi sekitar pukul 6 sore. Kobaran api yang melahap kios-kios di Pasar Taman Puring berawal dari salah satu kios yang berada di bagian depan pasar. Dagangan yang mayoritas berupa pakaian, sepatu, hingga alat elektronik membuat api cepat menyebar ke penjuru pasar. Pasar yang telah puluhan tahun berdiri ini menjadi denyut ekonomi warga, terutama bagi mereka, para pedagang. Udah berapa tahun Pak jualan? Saya dari 2001 pas moneter. Jualan apa Pak? Bermacam-macam sih, dari pecah belah, keramik, sampai lampu-lampu hias. Pada waktu hampir mau kejadian, saya turun ke bawah sekitar jam 6 kurang ya. Jam 6 kurang saya turun ke bawah karena kan kita nggak tahu ya sikonnya sebagai apa. Tutup aja dengan hari seperti biasa, tutup ke bawah. Setelah tutup aman, semua terkendali seperti biasanya. Saya turun ke bawah, ngobrol dulu di parkiran. Setelah ngobrol, bla bla bla, sekitar 10 menit lagi dapat kabar api dari menyala. Saya hampir nggak percaya, dari teman saya kasih kabar. Akhirnya saya balik ternyata api udah besar. Ya hanya bisa nonton aja, nggak bisa menyelamatkan barang saya. Ya harapannya, kita kan semua udah timpa musibah seperti kayak gini, harapannya supaya kami bisa berjualan kembali dengan apa adanya. Oh, kalau kerugian ya banyak. Itu soalnya kemarin sore baru masuk sepatu orang gitu. Biasanya kan langganan saya naro berapa hari, baru di WA saya baru ngambil gitu, nggak ditungguin. Soalnya itu bukan barang-barang murah gitu yang servis saya. Ban saya gitu yang udah lama di sini, semoga ya dibangun lagi aja gitu. Sebelum dibangun ya gimana gitu solusinya gitu, dikasih tempat dulu gitu. Soalnya saya kan tanggung jawabnya banyak gitu. Dari belajar dagang ya sampai sekarang, dari bujang lah istilahnya saya di sini, hati saya udah melekat di Taman Puring karena udah sampai sekarang ini kan udah berapa tahun kan gitu kan. Ya apa namanya, karena saya dari bujang sampai ya ngidupin anak istri sampai sekarang, memang pendapatan dari Taman Puring saya, istilahnya berjuang di Taman Puring gitu ya. Apa namanya ya, keinginan saya istilahnya ya semoga cepat dibangun lagi. Saya apa namanya, dan dengan ya ngikutin ya teman-teman pedagang yang lain, kata ya teman gitu dibangun, saya ngikut aja lah. Kalau misalnya dibangun ya alhamdulillah gitu. Biar apa namanya, tetap saya berjuang di sini lagi karena memang udah hidupnya saya dari bujang di sini. Meski popularitasnya mulai redup,
Tapi bagi para pedagang, Pasar Taman Puring menjadi saksi perjuangan hidup mereka mencari rezeki. Kini mereka hanya bisa pasrah dan berharap Pasar Taman Puring dapat hidup kembali seperti sedia kala. Meski api telah padam, namun bara persoalan masih menyala. Kini kondisi Pasar Taman Puring yang tinggal puing dan juga menyisakan pertanyaan. Kemana serta bagaimana nasib para pedagang yang kehilangan mata pencariannya? Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Ahmad Zainal, TV One mengabarkan.